tes. Udah. Nah itu baru. Iya. Mana belum tuh? Tadi yang pertama udah Sudah. kerekam? Sudah. Tapi belum yang tadi belum selesai ya Mas yang nomor Belum 2 ya. selesai, kita Nih. ulangi. Bagaimana cara pengelolaan wisata Jampang agar Ya. wisata Jampang itu nyaman dan bersih hingga pengunjung itu bisa merasakan Oke. nyaman. Pertama, wisata Jampang harus punya uniqueness, punya keunikan. Jadi ada alasan bagi seseorang itu untuk datang. Karena ada sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, yang menarik adalah wisata Jampang itu kan ini kan combine ya antara rekreasi dengan mungkin juga ada masjid gitu ya. Yang di situ orang ngaji sekaligus Wisata jajan. religi lah ya. Betul. Sekaligus ya itu jajan gitu ya, anaknya bisa main-main gitu. Menurut saya itu uniqueness. Itu yang pertama. Yang kedua, kenyamanan pengunjung. Nah, kenyamanan pengunjung itu biasanya related atau terhubung dengan satu kebersihan, dua tata letak yang bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sarana pendukung dasar itu juga ada kayak toiletnya bersih. Terus kalau mau istirahat ada tempat-tempat duduk yang bisa dipakai, adem gitu ya. Maka nuansa ademnya zona ini harus dipertahankan. Kalau perlu kita terus tambah beberapa titik-titik pohon yang itu juga menjaga ini kondisi kawasan jadi adem. Nah itu yang kedua ya. Jadi pertama uniqueness, yang kedua adalah kenyamanan. Lalu yang ketiga ini apa namanya? Menurut saya aspek edukasi ya. Jadi wisata edukasi ini harus kita perkuat. Jadi kita perlu memperkuat brand bahwa ketika seseorang itu datang ke zona Madinah itu bukan hanya tujuan rekreasional, tapi juga ada tujuan edukasi. Nah itu harus terus diperkuat. Saat ini sih vibes ya atau nuansa edukasinya itu belum begitu kuat gitu, tapi ke depan kita harus terus improve, kami harus terus improve agar kemudian tadi itu ketika keluarga datang, suami istri bawa anak, nah itu mereka juga sekaligus bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar. Nah alhamdulillahnya kan sudah ada mini zoo. Mini zoo ini ekspektasinya bukan hanya sekedar rekreasional, tapi juga mengenalkan anak-anak tentang keragaman flora gitu ya, fauna gitu. Jadi keragaman fauna. Lalu kita ada greenhouse melon, itu juga niatnya untuk edukasi gitu ya. Nah itu ke depan akan terus kita kembangkan, kita perkuat sehingga tujuan masyarakat hadir itu tidak hanya sekedar menghibur, tetapi juga memberikan tambahan wawasan. Nah yang ketiga, apakah wisata Jampang itu yang Bapak pimpin ini memberikan dampak masyarakat sekitar? Ya pasti. Jadi tujuan awal di setup zona Madinah atau wisata Jampang itu pertama tujuannya adalah memberikan dampak ekonomi yang kuat bagi masyarakat sekitar. Dan hari ini kan dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di zona Madinah itu secara langsung maupun tidak langsung itu melibatkan masyarakat. Sebagian pengelola zona Madinah juga masyarakat sekitar. Lalu kemudian UMKM yang kita fasilitasi untuk berjualan di kawasan zona Madinah juga masyarakat sekitar. Lalu ketika ada kegiatan-kegiatan dalam volume yang besar gitu, acara yang besar juga sarana-sarana pendukung atau pendukung acara kayak konsumsi dan lain-lain juga itu melibatkan masyarakat sekitar gitu ya. Terutama dengan guide-nya juga ya Mas ya. Betul. Pemuda-pemuda Jampang. Jadi pemuda-pemuda Jampang yang kemudian hari ini juga kita libatkan di memfasilitasi anak-anak yang berkunjung gitu kan, jadi fasilitator, terus pemandu wisata gitu, itu juga bagian dari pelibatan masyarakat. Dan tentu pelibatan ini efeknya ada banyak Mbak Rini. Satu adalah bahwa kemudian ada aspek ekonominya. Jadi kan mereka yang terlibat itu dapat pendapatan, dapat penghasilan ya. UMKM juga usahanya terus berjalan. Yang kedua, sebenarnya juga ini efek pengetahuan. Jadi semakin banyak masyarakat terlibat di
program-program kita itu memungkinkan masyarakat juga bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya gitu ya. Itu sih Mbak. Terus yang keempat, Ya. apakah wisata Jampang ini sudah menarik wisatawan mancanegara datang ke wisata Jampang? Eh, Kalau yang optimal belum, tapi kita sudah punya experience di mana beberapa kunjungan dari luar ya. Kita pernah ada camp Quran yang diikuti oleh warga negara Australia, Iya. ya kan? Kemudian juga beberapa kali ada bule-bule yang datang terkait dengan aktivitas di zona Madinah. Mungkin Mbak Rini malah lebih tahu ya, Iya sih. apa ya? Yang kayak silat itu pernah nggak? Pernah silat Pernah itu ya. dari India. Nah, silat Heeh. dari India. Dulu juga ada wisatawan dari Australia Oke. sama dari India juga sih itu ke Kemudian juga sini. kunjungan dari Malaysia juga Mm-mm. sering Sering. gitu. Jadi tapi kalau dikatakan optimal belum, Belum. belum ya. Tapi ke depan melalui jaringan BP2APA kita berharap zona Madinah semakin dikenal bukan hanya di domestik, di dalam negeri, tapi juga harus jadi semacam portofolio atau percontohan untuk program pemberdayaan yang juga akan diakses oleh masyarakat dari luar negeri. Selanjutnya, bagaimana sistem pengelolaan kebersihannya, Pak? Ya, baik, hari ini backbone untuk pengelolaan kerapian dan kebersihan itu kami punya tim tersendiri ya. Satu tim yang fokus untuk merawat tanaman, membersihkan setiap hari ya, menyapu dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai tim gardener. Jadi kita punya satu tim yang itu memastikan hari ke hari suasana kawasan bisa tetap bersih dan nyaman. Tapi kita juga melibatkan seluruh tim pengelola zona Madinah di luar yang gardener tadi untuk secara periodik kita terlibat dalam proses pengondisian kawasan. Jadi kegiatan ini sangat bagus karena bukan hanya bertumpu pada rekan-rekan di gardener, tetapi juga melibatkan seluruh tim untuk terlibat memastikan bahwa kawasan yang kita kelola ini betul-betul bersih, nyaman, sehingga ketika masyarakat hadir itu ya tadi merasa nyaman ketika ada di zona Madinah. Terus apakah wisata Jampang ini memiliki unggulan dibandingkan dengan wisata yang lain? Ya, nah keunggulan dari wisata Jampang itu kita satu paket ya. Ada masjid yang cukup besar, di bawahnya ada aula, lalu juga masjidnya cukup bagus, nyaman untuk ibadah. Orang kalau datang ke sini nggak perlu bingung sholatnya gimana. Masjidnya besar, bersih. Mau agendakan nikahan, di lantai 1 ada aula. Itu keunggulan. Halaman parkirnya juga cukup memadai, cukup luas ya. Tarif parkirnya juga nggak terlalu mahal. Untuk wedding bisa Iya, outdoor, wedding bisa outdoor, bisa indoor. Outdoor juga tamannya bagus. Dan beberapa kali yang sudah menggunakan untuk outdoor juga alhamdulillah sangat puas. Itu di aspek pelayanan masjid, aula dan seterusnya. Yang kedua, keunggulannya adalah ada unsur edukasi. Kita terhubung dengan Jampang English Village untuk mereka-mereka anak-anak yang mau belajar bahasa Inggris. Lalu ada mini zoo yang itu juga bisa memperkenalkan anak-anak tentang keragaman fauna. Lalu juga ada greenhouse edukasi. Jadi agar anak-anak itu ini apa namanya tahu gitu bahwa apa yang mereka makan itu dihasilkan dari para petani dan memungkinkan mereka juga cinta bidang pertanian, gitu ya, menyukai bidang pertanian. Yang berikutnya ada guest house, ya kan? Guest house. Jadi bagi yang mau menginap itu ada penginapan, meskipun jumlahnya masih terbatas, tapi tersedia. Jadi itu juga keunggulan. Lalu ada restoran, ada kantin yang menyediakan makan siang, ya dengan beragam menu. Kemudian juga ada tempat meeting, gitu. Jadi ada ruangan meeting yang itu juga bisa digunakan. Jadi menurut saya
Termasuk ada pendopo ya, Mm-mm. dengan camping ground, ada playground. Itu adalah keunggulan-keunggulan atau destinasi-destinasi, layanan-layanan yang bisa diakses oleh masyarakat, gitu, sesuai kebutuhan mereka. Apakah pelayanan dilakukan Wisata Jampang itu selalu cepat merespon Ya. pengunjungnya? Hmm. Sebentar Pak, Hmm. stop dulu. Aku jawab bahasa penting ini ya. Oke.